Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana ilal imani wal islam wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiz ziham. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ya masalat Jumat rahimakumullah. Marilah kita di penghujung bulan Ramadan, kita selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan kita selalu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Karena ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal yang akan kita bawa saat kita kembali menghadap Allah untuk selamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini hari terakhir kita dengan bulan Ramadan. Kita tidak tahu apakah tahun yang akan datang kita masih dipertemukan lagi oleh Allah dengan bulan Ramadan atau tidak. Mumpung kita masih diberi kesempatan dari awal Ramadan sampai hari ini, semua kita curahkan waktu kita. Siang hari kita lelah-lelah menahan lapar, menahan hawa nafsu, menahan dahaga, semuanya karena Allah. Dan orang-orang yang telah berjuang, orang itu berhak mendapatkan balasan dari Allah, yaitu berupa ampunan. Orang yang siang harinya, waktunya selama 1 bulan penuh diberikan untuk Allah, dia siap nahan lapar, haus, dia siap menahan rasa lelah dan letih. Orang ini Allah ampuni dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Orang yang telah berpuasa karena beriman kepada Allah, mengharapkan pahala dari Allah, orang ini diampuni dosa-dosanya yang lalu. Begitu juga orang-orang yang lelah di malam hari. Di malam hari yang seharusnya kita sudah istirahat, tapi Allah dan Rasulullah perintahkan kita untuk melakukan qiyam Ramadan, salat sunnat tarawih. Dan salat sunnat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan kita tidak akan menjumpainya. Makanya berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang setiap malam sampai malam terakhir tidak ada yang bolong,
sholat qiyam Ramadannya, maka orang ini dijamin oleh Nabi dihapus dosa-dosanya. Siang hari Ramadan dosa kita dihapus karena kita berpuasa. Malam hari dosa kita dihapus oleh Allah karena kita melakukan qiyam Ramadan. Namun banyak di luaran sana orang-orang yang beragama Islam, beriman kepada Allah, ngaku sebagai seorang muslim, banyak yang tidak berpuasa. Maka orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, dia telah melakukan dosa besar, dan dia telah mendapatkan ancaman juga yang sangat besar, karena belum tentu Ramadan yang akan datang dia bisa berjumpa. Banyak saudara-saudara kita yang juga sengaja meninggalkan sholat, baik itu sholat qiyam Ramadan ataupun sholat fardu yang setiap hari kita lakukan. Kalau ada di antara saudara-saudara kita yang muslim, mereka berani meninggalkan sholat, sengaja tidak sholat, maka orang itu berani meninggalkan Allah. Kalau orang itu sudah berani meninggalkan Allah, maka jangan pernah berharap dia akan bisa mendapatkan surganya Allah. Jangan pernah berharap dia akan mendapatkan rahmatnya Allah. Jangan pernah berharap dia akan mendapatkan pertolongannya Allah, kalau Allah sudah berani dia tinggalkan. Oleh karena itu, masih ada beberapa jam lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Yang selama Ramadan sering meninggalkan puasa, yang selama Ramadan sering meninggalkan sholat, maka saatnya lah orang ini harus bertaubat, benar-benar bertaubat, sebelum malaikat Israel akan menjemputnya. Hari ini kita duduk bersama, hari ini kita sholat berjamaah bersama. Pulang dari sini kita tidak tahu apakah umur kita, usia kita masih ada untuk hari esok. Kalau hari ini dan hari-hari yang lalu kita masih banyak utang, utang puasa, utang sholat, maka sebelum Ramadan meninggalkan kita, isi beberapa jam ke depan ini dengan amal-amal soleh. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa di sepanjang Ramadan. Nabi mengajarkan kepada istrinya Sayyidah Aisyah untuk membaca doa sepanjang Ramadan, terutama di 10 terakhir Ramadan. Ramadan akan meninggalkan kita. Apa yang Nabi minta sepanjang Ramadan? Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa yang tidak pernah lepas, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Apa yang Nabi minta? Ya Allah, maafkan saya. Ya Allah, hapus dosa-dosa saya. Nabi orang yang tidak pernah melakukan dosa. Nabi orang yang tidak pernah berbuat maksiat. Nabi nggak punya dosa. Tapi Nabi mengajarkan kita, orang yang berlumuran dosa, sebelum Ramadan akan berakhir, angkat kedua tangan kita. Kita minta kepada Allah, Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, maafkan saya. Hapuslah dosa-dosa saya ya Allah. Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam doa ini ada kata maaf. Karena Allah itu Maha Pemaaf. Sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, segeralah minta maaf kepada Allah. Allah pasti akan memaafkan kita selama kita benar-benar meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu para ulama memberikan makna
al-afu, makna maafnya Allah itu memiliki dua rahasia besar. Yang pertama, bahwa Allah itu Maha Pemaaf. Kenapa kita minta maaf kepada Allah? Karena kata para ulama, ketika Allah sudah maafkan kita, Allah itu menghapus dosa kita, menghilangkan dosa kita, hingga dihapus bersih, seakan kita enggak pernah berbuat dosa. Itulah maaf Allah. Jadi orang kalau sudah dimaafkan, dia itu diampuni, dia itu dihapus dosanya, dan benar-benar bersih. Tidak ada catatan orang itu telah berbuat dosa. Kalau Allah sudah memaafkan orang itu, maka tugas kita adalah Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Berbeda dengan ampunan Allah atau magfirah. Orang ini bisa diampuni oleh Allah, mendapatkan magfirah Allah itu. Magfirah Allah itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang sempurna. Baru hanya diampuni, tapi belum terhapus dosa dan catatannya. Berbeda dengan ketika Allah memaafkan kita. Dosa kita benar-benar dihapus oleh Allah, bukan hanya diampuni, dihapus bersih tanpa ada dosa. Kemudian makna maafnya Allah kedua. Kenapa Nabi ajarkan kita itu? Karena Nabi menginginkan agar umatnya hidup bahagia di dunia, hidup bahagia di akhirat. Karena orang itu banyak dosa menjadi sumber masalah di dalam kehidupannya. Ketika hidup kita dilumuri dengan dosa, sering meninggalkan sholat, sering meninggalkan puasa, sering menyakiti orang, sering memakan hak orang, sering menyolong, sering berzina, dan lain sebagainya. Itu adalah sumber masalah dari kehidupan kita, baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Orang yang banyak dosa, hidupnya tidak bahagia, tidak tenang, dan jika di dalam dirinya banyak dosa, maka hatinya akan menjadi sempit, sulit untuk beribadah, rezekinya tidak lancar, hatinya juga sempit, banyak ujian, musibah, serta kemungkinan orang yang banyak dosa itu diwafatkan nanti matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Namun sebaliknya, jika dosa-dosa itu kita bersihkan, maka orang itu bersih hatinya, akan menjadi lapang, mudah berbuat kebaikan, mudah melakukan ketaatan di dalam melaksanakan ibadah, rezekinya akan lancar, hidupnya pun akan tenang, damai, akur kepada semua orang, dan nanti dia akan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Itulah yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di penghujung Ramadan ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak di dalam Al-Qur'an kata maaf itu digandeng oleh Allah dengan kata ampunan. Di antaranya innallaha kana afuwan ghafura, bahwa sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Allah itu Maha Pengampun. Innallaha kana afuwan qadira, sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf dan Allah itu Maha Kuasa. Wa in ta'fu wa tasfahu wa tagfiru, jika kalian memaafkan, membiarkan dan mengampuni, itu yang Allah sandingkan kata maaf dengan kata magfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran seringkali kita berdoa di ayat terakhir surah Al-Baqarah yang sering kita baca, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi kata wa'fu anna bergandeng dengan waghfir lana warhamna,
Itu yang kita minta. Dan ini doa diajarkan oleh Nabi di dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir. Wa'fu anna, ya Allah maafkan kami. Waghfir lana, ampuni kami. Warhamna, rahmati kami. Ini yang kita minta. Dan orang-orang yang selalu menggunakan doa ini, inilah doa yang sangat mustajab. Nabi mengajarkan dalam satu riwayat dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu." Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada setiap malam, maka orang ini akan diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para ulama menyebutkan, barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah sebagai doa, maka Allah akan memberikan kecukupan baginya. Cukup untuk urusan dunia, cukup untuk urusan akhirat, dan juga orang ini akan dijauhkan dari kejelekan. Masyarul muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita selalu bisa memanfaatkan detik-detik kita akan ditinggalkan dengan bulan Ramadan. Kalau perlu ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi agar kita bisa bertemu Ramadan tahun yang akan datang. Allahumma la taj'alhu akhir ahdi min siyamina iyyahu fa in ja'altahu faj'alni marhuman wa la taj'alni mahruman. Ini doa biar kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan puasa ini adalah yang terakhir dalam hidupku. Jika emang Engkau jadikan ini sebagai puasa terakhir untukku, jadikanlah aku sebagai orang yang Engkau sayangi, Engkau rahmati, dan janganlah Engkau jadikan aku sebagai orang yang Engkau murkai. Artinya para hadirin sekalian, Syekh Ali Jum'ah, seorang ulama besar Mesir, beliau memaknai doa ini. Kata beliau, siapa yang membaca doa ini di akhir Ramadan, maka akan mendapatkan dua kebaikan. Yang pertama, dia akan kembali dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Yang kedua, jika dia tidak kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tahun yang akan datang, maka Allah akan menjadikan Ramadannya saat ini sebagai Ramadan yang penuh dengan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hada wastaghfirullahal adzim li wa lakum wa risairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min nulli danbin fasnu wal ghafurur rahim.